Iya. Baiklah, sampun kita mulai saja pertemuan kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Himpaudi Jaya. Dan baiklah, puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pagi ini kita bisa bersilaturahmi meskipun via online dalam kegiatan pertemuan dan juga sekaligus launching program kerja Himpaudi Kabupaten Malang. Dan insya Allah nanti dalam rapat ini kita akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Jadi selama kurang lebih nanti 1,5 jaman ke depan, kita akan ditemani oleh Bapak dan juga Bunda yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan yang pertama ya ini ada dari Bapak Sugiarto, tim pengembang BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Selamat datang. Ya, selamat pagi Bapak. Dan selanjutnya kita juga ditemani oleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Di sini ada Bapak Kabid PAUD dan Dikmas, yakni Bapak Dr. Landes Haji Ahmad Wahid Arif MM. Selamat bergabung juga, Abah. Suaranya mungkin bisa minta bantuan di-on-kan. Dan selanjutnya Bukasi kita, Bukasi PAUD, ada Bu Mutmainatul Iza. Selamat bergabung juga Bu Iza. Ya, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Dan sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing agar dalam kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Amin. Baiklah, berdoa mulai. Saya video mau. Selesai? Dan baiklah langsung saja untuk menyingkat acara kita langsung ke acara inti kita. Yang pertama kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Himpaudi Kabupaten Malang yang kita cintai dan hormati, yakni Bunda Yeti Retno Setiawati SE. Baiklah, kepada Bunda Yeti, waktu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta anak Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang kami hormati Ibu Kasih PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang kami hormati juga di sini ada Bapak Sugiarto dari BP PAUD Jawa Timur, yaitu selaku Divisi Pengembangan Teknologi. Yang kami cintai, kami banggakan, yaitu seluruh Ketua PC Himpaudi se-Kabupaten Malang. Serta tidak lupa teman-teman, saudara-saudara saya, yaitu semua pengurus pimpinan daerah Himpaudi Kabupaten Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa bertemu di sini, bersiraturahim di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita tidak dalam keadaan bertemu secara langsung. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, sejak awal kepengurusan Himpaudi Kabupaten Malang, kami telah menyusun beberapa program. Yang pertama yang kami lakukan yaitu rencana pelantikan pimpinan daerah dan pimpinan cabang Himpaudi se-Kabupaten Malang. Waktu itu persiapan kami sudah begitu matang hingga kira-kira 80%,
yaitu pada waktu itu kita tetapkan pada tanggal 24 Maret 2020. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan belajar dan bekerja dari rumah. Hal ini tidak menyurut semangat kami. Kami bersama seluruh pengurus dan teman-teman pimpinan cabang Himpaudi terus melakukan koordinasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari rumah. Adanya COVID-19 ini, kita ambil hikmahnya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan industri yang tak dapat dipungkiri, sangat berpengaruh pada bagaimana pendidikan menyiapkan anak-anak dalam mengantisipasi sekaligus menghadapi perubahan di sekitarnya, agar anak-anak tetap memperoleh pembelajaran yang tepat dan tidak membebani anak-anak. Berbagai cara kami telah melakukan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Ada yang melalui daring, yaitu seperti ini, Zoom, Webex, Google Duo, atau WAG, dan sebagainya. Tetapi ada dari teman-teman kami yang karena kendala sinyal, jadi kami, teman-teman guru kami, memberikan pembelajaran kepada anak-anak, mungkin dengan wali murid mengambil materi pembelajaran ke sekolah, ataupun sebaliknya, teman-teman guru memberikan pembelajaran, materi pembelajaran kepada anak-anak ke masing-masing rumah. Untuk itu, kami pengurus Himpaudi Kabupaten Malang, di dalam menyusun program-program kerja, akan terus kami laksanakan walaupun dalam keadaan seperti ini, yaitu melalui pelatihan-pelatihan secara online. Kami berharap teman-teman pimpinan cabang Himpaudi se-Kabupaten untuk terus berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kami. Dan kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait. Baik itu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, instansi-instansi yang terkait, baik pemerintah maupun swasta, agar dapat mendukung kegiatan kami. Kami berharap walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami tetap ingin selalu meningkatkan kompetensi kami agar mampu mewujudkan harapan menjadi seorang guru yang kreatif, guru penggerak merdeka belajar untuk mengokohkan peradaban bangsa dan Pancasila. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus pimpinan daerah Himpaudi Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terutama Bapak Kabid, Bapak Ahmad Wahid, yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami, selalu membimbing kami, dan mungkin nanti bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada kami agar kami merasa mendapatkan pencerahan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kasih, Ibu Ija yang selalu membimbing kami di dalam menyampaikan program-programnya. Kami tunggu ilmu-ilmunya. Dan pada kesempatan hari ini ada Bapak Sugiharto dari BP PAUD Jatim, Surabaya, selaku pengembangan teknologi yang mana nantinya akan mensosialisasikan kepada kita tentang program-programnya, sehingga nanti teman-teman akan mengetahui program-program apa yang nanti akan disampaikan. Ayo kita ikuti seterusnya. Dan teman-teman pimpinan cabang Kabupaten Malang, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dengan semua yang luar biasa mendukung kegiatan Himpaudi Kabupaten. Juga yang tak kalah hebatnya yaitu pengurus Himpaudi Kabupaten Malang yang terus selalu berkoordinasi dengan kita semua demi Himpaudi Kabupaten Malang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi niat kita semuanya.
tentunya di dalam pelaksanaan ini, awal ini kami banyak sekali kekurangan-kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin apa yang saya sampaikan. Akhirnya sebelum kami menutup ini, kami ingin membacakan pantun yang biasanya sering dibacakan oleh Ibu Ketua PP Himpaudi Pusat, yaitu bukan tinta sembarang tinta, tinta dipakai sang permaisuri. Bukan cinta sembarang cinta, tapi cinta Himpaudi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih sekali kepada Bunda Yeti selaku Ketua Himpaudi Kabupaten yang telah menyapa kita semua. Di sini telah bergabung ada beberapa tokoh undangan dan juga pastinya 33 Ketua PC Himpaudi se-Kabupaten Malang. Tentunya apa yang telah disampaikan Bunda Yeti nanti akan memberikan kita motivasi dan semangat untuk terus berjuang untuk mengedepankan pendidikan anak usia dini khususnya di Kabupaten Malang dan terkhusus lagi di kecamatan kita masing-masing. Baiklah, langsung kita menuju ke sesi selanjutnya. Jadi langsung masuk ke materi. Jadi yang pertama ini akan disampaikan oleh tim pengembang BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur oleh Bapak Sugiharto yang dalam waktu kurang lebih 20 menit yang mana akan membahas tentang desain kegiatan fasilitasi PTK PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Jadi ini adalah sebuah kegiatan fasilitasi pembelajaran daring melalui LMS, Learning Management System, untuk jenjang PAUD dan Dikmas di Jatim, di mana fungsinya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam pemanfaatan kelas daring dan juga menambah kreasi dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk anak usia dini. Wah, pasti sangat menarik sekali. Dan untuk itu, marilah bersama kita sambut, inilah dia Bapak Sugiharto. Waktunya dan tempat disilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ika dan teman-teman semua. Saya sebelumnya mohon izin untuk share screen untuk saya, mungkin bisa dikeluarkan dulu aja ini untuk paparannya. Jadi nanti langsung pakai PowerPoint saya. Yang paparan ini minta tolong bisa dikeluarkan, keluar aja dulu. Oke, nah, siap sambil belajar bersama. Namun kelihatan nggih yang milik saya? Iya, Bapak. Kelihatan, Pak. Ya, nggih. Sudah Mas Gi, silakan langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu mungkin pertama kali ya bagi teman-teman di PTK PAUD Kabupaten Malang. Insya Allah dengan Abah Wahid sudah beberapa kali ketemu. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ada Bapak Kabid PAUD dan Dikmas, Bapak Wahid, dan Ibu Kasih PAUD, Bu Iza, yang mungkin sebelumnya kita sudah pernah ketemu. Dalam itu sesinya bahas tentang Dapodik dan NUPTK di Hotel Olino yang terakhir kita ketemu seperti itu, Pak. Nah, izinkan kami di sini untuk sedikit di sini menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan kami yang mana nanti kalau ini memang bersambut nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut seperti itu. Baik, sesuai judul saya di sini menumbuhkan pendidik atau guru penggerak melalui program kita namanya Vaksin PAUD dan Dikmas. Jadi sekarang eranya era wabah corona ini kita butuh vaksin untuk meningkatkan kekebalan pada diri kita. Cuma di sini vaksin adalah kepanjangan dari fasilitasi teknologi pembelajaran daring PAUD dan Dikmas
untuk cegah corona. Kenapa cegah corona? Kalau kita pembelajarannya secara daring, otomatis social distance, sehingga kita bisa nggak bertemu langsung dengan banyak orang dan berkumpul banyak orang, sehingga bisa mencegah apa yang dinamakan wabah COVID saat ini. Yeah. Baik, langsung aja karena waktu kita sangat terbatas di sini. Ini kurikulum vitae saya, yang bagi yang belum kenal, sebelumnya kita memang posisinya di struktural di BP Porda Dimas Jawa Timur. Per September kemarin, alhamdulillah bisa impasing di jabatan fungsional. Jadi posisi kita sebenarnya sama dengan pamong belajar. Jadi kalau sebelumnya mungkin bunda-bunda semua sudah banyak kenal dengan pamong belajar di BP Porda Dimas Jawa Timur sebagai tenaga fungsional di BP PAUD. Per September kemarin muncullah tenaga fungsional baru namanya pengembang teknologi pembelajaran yang nantinya berkolaborasi dengan pamong belajar atau dengan PTK PAUD dan Dimas di Jawa Timur untuk fokus kita mengembangkan teknologi pembelajaran. Jadi seperti itu, nggih. Jadi kalau kita ngomong teknologi nanti mikirnya jangan mesti daring, mesti pakai Webex, Zoom, enggak. Langsung ada kita yang bikin pusing modul, bikin poster, ya kan? Bikin pembelajaran sederhana, STEM, LUSPAT dan sebagainya, itu adalah sebuah teknologi juga. Jadi teknologi itu mulai dari yang sederhana sampai sangat kompleks. Tinggal kita nanti kebutuhannya di mana. Jadi kita nggak usah grogi dulu, wah ini nanti mesti internet, di depan laptop terus, dan nanti kolaborasinya bisa banyak sekali. Seperti itu. Ya, untuk menyimpan waktu, langsung aja. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama ini kondisi saat ini. Jadi mungkin COVID ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita mungkin tidak menduga-duga kondisinya, ya kan? Jadi ini total berdasarkan data Dapodik dari Kemdikbud, ini yang terdampak COVID, kita lihat di PAUD ada totalnya 233.783 ini untuk PAUD di seluruh Indonesia. Kemudian jumlah siswa yang terdampak ini 7.445.675. Jadi kalau kita biasanya belajarnya dengan cara tatap muka, mau nggak mau, sesuai dengan tusi Kemdikbud sendiri, dalam kondisi apapun pembelajaran harus tetap dilangsungkan, bagaimanapun itu caranya. Itu memang sebuah komitmen bagi pemerintah untuk keberlanjutan pembelajaran, walaupun di masa pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan nanti. Seperti itu, dan harapannya memang segera berakhir. Dan dari sini, dari survei kita kemarin, ini untuk jumlah pendidiknya ada 516.592, ini seluruh Indonesia. Nanti coba kita cross-check ke Malang. Kalau kita lihat di Jawa Timur, posisi satuan pendidikan saat ini di data Dapodik kami ada 38.500. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri, itu ada 1.691. Jadi di sini, dari data ini nanti nggak hanya sekedar data, tapi saya juga ngomong juga sebuah peluang di balik musibah seperti itu. Yang mungkin nanti harapannya bisa menjadi solusi untuk kita semua. Ini macam-macam yang dilakukan kita saat ini di masa kondisi COVID, ada yang tatap muka virtual, melalui video conference, telekonferensi, ada berupa penugasan yang langsung menggunakan WA, Telegram, ya kan. Kemudian ada yang disampaikan sama Bunda Yeti tadi, itu langsung wali muridnya ngambil penugasan di sekolahnya masing-masing. Bahkan kemarin di Madura ada yang gurunya yang mendatangi muridnya satu persatu karena keterbatasan kendala akses internet maupun jaringan, bahkan sampai listrik. Dan Kemdikbud melalui banyak jalur itu sudah berupaya melakukan semaksimal mungkin ya untuk daring melalui siaran TVRI, radio, modul pembelajaran, dan yang luringnya diupayakan memang ada modul-modul yang nanti bisa dikondisikan seperti itu. Ya ini tantangan juga seperti yang disampaikan Bunda Yeti, mungkin nanti kami akan menyebarkan sebuah instrumen juga. Di situ kita pengen tahu kondisi di Kabupaten Malang seperti apa, apakah 33 kecamatan itu nanti bisa mengikuti kelas daring atau mungkin ada yang tidak bisa mengikuti kelas daring. Dan nanti bagaimana solusinya sehingga kita bisa menjawab semua di situ. Ya ini kondisi saat ini, yang menarik dari data ini, PTK PAUD 70% belum menguasai literasi digital. Nah ini data terakhir kemarin. Jadi ini adalah sebuah komitmen kita bersama, mau nggak mau, dalam kondisi seperti ini, atau bahkan nanti tidak dalam kondisi seperti ini, kita harus mau belajar tentang literasi digital, seperti itu. Bentuk-bentuknya banyak sekali. Ini kondisi saat ini. Ya, ini prediksi pandemi berakhir ya, macam-macam. Ada yang bilang versi UGM di akhir Juli 2020, kemudian versinya ITB awal Juni 2020, dari BIN awal Juli,
Nah, dari Universitas Teknologi dan Desain Singapura 24 Juni ini yang sudah diekspos di beberapa media seperti itu. Ya, ini sebuah prediksi, tapi kalau kita semua komitmen untuk bisa menaati protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, ya insya Allah semoga lebih cepat pandeminya berakhir, seperti itu harapannya. Amin. Ya, ini kondisi-kondisi saat ini, dan kita memang berhadapan dengan kondisi seperti ini. Apakah kita hanya menyerah? Yang tentu kita nggak boleh pasrah, gitu aja, seperti itu. Jadi banyak jalan. Iya, betul. Ya, ini kebijakan paket yang dikeluarkan sama Kemdikbud kemarin, mulai dari penghapusan ujian nasional, ujian sekolah, kemudian belajar di rumah. Ini ada siswa tidak dibebani tuntutan. Nah, ini yang menarik kemarin ada laporan dari KPAI masuk ke redaksional kita. Banyak guru yang hanya memberikan tugas sehingga banyak orang tua yang komplain seperti itu. Jadi di sini dalam kondisi yang seperti ini memang nanti dituntut sebuah kreativitas tersendiri di mana anak harus bisa belajar dalam kondisi tanpa tekanan apapun. Ini adalah sebuah PR bagi kita semua. Kemudian ada PPDB yang semua sudah diatur di situ, kemudian bangunan bus dan BOP juga sudah diatur sama Kemdikbud seperti itu. Ini pakai kebijakannya. Ya, selain itu kita saat ini dihadapkan pada ini entah corona ataupun nggak corona, ini namanya kita memasuki era industri 4.0. Mungkin sudah nggak asing semua ya. Mau nggak mau semua sekarang eranya memang teknologi. Mau nggak mau semuanya sudah pakai aplikasi. Jadi kalau kita nggak mau belajar, ya nanti kita yang akan ketinggalan seperti itu. Yang lebih mengerikan lagi, muridnya malah paham, bisa, gurunya yang malah nggak bisa. Nah, ini yang sangat kita hindari seperti itu. Jadi ini tantangannya. Jadi semuanya berbasis aplikasi. Semuanya berbasis teknologi. Ini banyak sekali macamnya. Mulai dari Gojek, mulai dari Grab, mulai dari banyak sekali sekarang. Mulai dari ojek-ojek online. Terus kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang menggantikan peran manusia juga di situ seperti itu. Ini gambaran saat ini. Dan ternyata revolusi industri ini dengan didukungnya corona, mau nggak mau harus ada percepatan belajar kita ke teknologi, akhirnya seperti itu. Karena kalau nggak, kita nanti pasti akan ketertinggalan. Ya, sekarang kita lihat ini beberapa tokoh-tokoh di sini. Ini orang-orang yang sukses, walaupun nggak lulus, ya kan ada Bill Gates. Bill Gates tahu semua, Bunda? Siapa? Presiden Amerika, bukan. Inggris ya. Ini pemiliknya Microsoft, pemiliknya Microsoft, orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini. Ya, jadi biasanya kita produknya memakai tapi kita nggak tahu siapa penemunya. Kemudian ada di sini Mark Zuckerberg. Tahu siapa Mark Zuckerberg? Entrepreneur ya. Ya, ini yang punya Facebook. Pendiri Facebook. Facebook ya. Kita biasanya memakai produknya kan dulu sampai sekarang, bahkan sekarang baru kenal. WhatsApp pun diakuisisi sama si Facebook ini juga. Dua orang ini secara akademisi memang produk drop out semua, tapi sekarang kita lihat bagaimana idenya. Yang ketiga ini PDB, ini mungkin banyak yang belum kenal ya, tapi kalau kita YouTuber mulai dari tahun 2013 ini pasti tahu. Ini seorang komedian dan YouTuber yang saat ini income-nya terbesar di dunia. Kemudian kalau di versinya anak-anak, mungkin kita juga pernah lihat namanya Ryan Toys. Nah, itu yang anak kecil dari Amerika yang YouTuber juga seperti itu. Dari video-video sederhananya diunggah, ternyata bisa menghasilkan sebuah income yang besar. Ini era saat ini. Yang kita mau nggak mau, ya harus paham itu seperti itu. Ya, itu di luar negeri. Sekarang kita ke Indonesia. Wah, ini yang kenal ini. Almarhum. Mana-mana ini. Ada Atta Halilintar ini seorang YouTuber. Ini pengikutnya YouTuber nomor 1 ini di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia dengan income yang sudah puluhan juta mungkin. Kita kayaknya kalau diganti uang receh kayaknya banyak sekali. Walaupun kerjanya mungkin kerja cuma gituan kok bisa dapat duit banyak gitu ya. Kemudian ada almarhum Didi Kempot ya kemarin yang tak terduga sudah dipanggil sama Allah. Ini ternyata dengan daya khasnya, dengan campur sarinya, dengan dibantu teknologi, akhirnya bisa menjadi seorang yang sukses juga di dunia YouTuber seperti itu. Ini sangat menarik. Kemudian yang ketiga, ada yang kenal ini? Siapa? Iya, Bapak. Mas Nadiem. Mas Nadiem Karim. Sering muncul di televisi kita seperti itu. Ya, kenapa Pak Jokowi ini milih Mas Nadiem? Tentunya pasti punya alasan ya. Kenapa kok ini baru menarik ya di masa-masa Kemdikbud ini biasanya yang
ditunjuk jadi menteri adalah seorang pakar, seorang profesor. Baru kali ini dari seorang anak milenial berusia 36 tahun, ya kan? Dengan kondisi saat ini, dengan di era disruption ini, ternyata Pak Jokowi memilih orang yang mengambil dari seorang milenial yang paham tentang teknologi juga, yang paham tentang dunia kerja tantangan saat ini, akhirnya milihlah Mas Nadiem Makarim ini. Mungkin seperti itu gambarnya Pak Jokowi kalau nggak salah. Ini menarik karena baru pertama kali ini Kemdikbud dipimpin dari seorang yang praktisi, bukan politisi yang biasanya itu di birokrasi kita. Ya. Lanjut, ini namanya disruptive change. Semua sekarang namanya berganti robot. Dan mungkin nanti produk-produk dari anak didik kita, kira-kira kalau sudah besar nanti cita-citanya jadi apa, sekarang masih abstrak. Jadi kalau dulu, kalau anak ditanya, kan sudah besar menjadi apa, pilot, dokter, dan sebagainya. Kalau sekarang, kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 35 tahun ke depan. Itu namanya era disruptive change, katanya Pak Renal Kasali, seperti itu. Jadi mau nggak mau kita adalah orang-orang yang istilahnya nandur saat ini. Jadi apa yang kita tandur nanti di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Abang Wahid, masukannya, infonya, ilmunya. Untuk sesi pertanyaan, nanti sekalian di sesi terakhir. Dan baiklah, langsung kita ke sesi selanjutnya. Di sini akan disampaikan oleh Bunda kita, Bu Kasih PAUD, yakni Ibu Dr. Randa Mutmainatul Iza, atau biasa kita panggil dengan sebutan Bu Iza. Iya, Bu Iza, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Sugiarto dari BPPAUD Timur, yang terhormat Bapak Kepala Bidang PAUD dan Dinas dan Kabupaten Malang, dan semuanya peserta yang pada hari ini sempat menyimak acara ini. Selamat bertemu teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, guru-guru semua, anak-anakku yang kangen dan rindu sekolahan. Banyak sekali WA yang terima bahwa anak-anakku sudah bosan belajar di rumah. Benar begitu, Ibu-ibu guru? Betul, Ibu. Ya, lumayan memusingkan juga. Karena juga kan Bu sama Bu gurunya, kapan sekolah gitu. Iya, betul. Ini banyak WA yang nyampai ke saya, kapan Bu Iza sekolahnya masuk? Ya, karena saat ini kita masih diberi ujian oleh Allah yang Maha Kuasa dengan wabah COVID-19, sehingga segalanya ini adalah ya dari hampir seluruh aspek kehidupan, apalagi kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan segalanya dari rumah. Kita jauh dari hati kita dekat. Salam rindu untuk penjenengan ibu-ibu tercinta, anak-anakku tersayang. PAUD Kabupaten Malang. Siap Ibu ya?
Ya, Bu. Bu, mohon maaf ini suaranya kok agak gema. Apa mungkin ada apa kayak nyetel juga di samping situ jadi suaranya double? Oh iya ya, sama berdampingan dengan yang terhormat Bapak kita, Bapak Kabid ini. Iya. Iya, mungkin Saya apa? agak menjauh sedikit. Iya, mohon Oke. maaf soalnya kok Nggih. Baik-baik. Agak menjauh sedikit. Saya tadi kebagian bahan untuk menyampaikan program-program PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2020. Sebenarnya anggaran yang tertuang dalam program-program, namun karena adanya COVID-19 ini banyak yang terpangkas larinya ke situ. Namun jangan Bapak Ibu guru PAUD ya, kami tetap menyampaikan program ini yang menyenangkan ya, karena ini guru-guru bagaimana bisa tidak ada yang untuk bulan Maret, April sampai dengan Mei ini pemasukan di sekolah tidak ada, tidak apa-apa. Ini ada ya. Untuk honor PAUD satu ya, ini program PAUD saya sampaikan, walaupun tidak ada yang baik di lembaga pendidikan, ini ada WA banyak masuk ya. Nah, ini boleh nanti dengan adanya ya Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 yang disempurnakan dengan Permen Nomor 20 Tahun 2020 yaitu Juknis BOP PAUD. Kenapa kok disempurnakan? Lah, karena kita di era ini ada wabah COVID-19 ini, maka Juknis itu disempurnakan untuk pemakaiannya ya. Untuk BOP PAUD itu Juknis yang sudah digunakan nomor 13 disempurnakan bahwa dana BOP PAUD itu untuk yang 50% yang dulu itu untuk pembelajaran itu bisa ya, bisa dipakai untuk memberikan honor pada guru PAUD. Kemudian yang kedua itu bisa dipakai untuk membeli yang sekarang kan COVID-19, masker, kemudian alat kebersihan ya, alat kebersihan seperti sabun, kemudian disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian untuk honor guru tadi sudah bisa, itu ya. Jadi bagaimana bisa untuk prosentasenya? Kalau di Permen Nomor 20 Tahun 2020 itu tidak diprosentase, tapi tergantung kepala sekolahnya nanti bagaimana cara mengaturnya. Juga memberikan berapa besar memberikan honor guru itu juga tergantung pada kepala sekolah nanti. Ya, kepala sekolah nanti memberi kita tidak punya masukan Bu di lembaga ini karena tidak ada yang bayar. Kemudian pembelajaran harus berlangsung sebagaimana protokol kepemerintahan ini ya, dari pemerintah ini. Jadi kita belajar tetap, guru-guru tetap membuat RPPH ya, setiap harinya guru tetap membuat RPPH, kemudian siswa tetap belajar yang didampingi orang tua di rumah ya, paling sedikit 1 jam, kemudian maksimal 2 jam. Ojo akeh-akeh.
masih tingkat PAUD. Kemudian laporan pembelajarannya juga boleh ya melalui video atau rekaman ya, kemudian portofolio. Laporan hasil pembelajaran dari siswa bisa lewat seperti belajar bernyanyi, itu bisa melalui video rekaman. Nah, itu bisa melalui portofolio. Nah, itu ya untuk BOP-nya. Untuk BOP PAUD, kita punya sasaran untuk Kabupaten Malang ya. Untuk Kabupaten Malang yang tertera di pusat itu 70.041 siswa dengan jumlah dana 21.012.500.000. Itu yang ada di BOP yang ditarik tanggal 31 Maret 2020. Kemudian realnya, kenapa kok tidak sama? Ini realnya yang ada di Dapodi kita karena ada 2 lembaga yang tidak mau menerima. Itu ada 2 lembaga sehingga real untuk pencairan BOP tahap 1 ini Kabupaten Malang, ya, Dinas Pendidikan ini hanya 69.875 anak dengan kali Rp300.000 sehingga 20 miliar 962.500.000. Jadi selisih 166 juta karena ada 2 lembaga yang tidak mau menerima. Kemudian jumlah lembaga di Kabupaten Malang ini yang menerima BOP itu 1688 lembaga. Baik itu dari TK, TK-nya 982, kemudian KB-nya 684, kemudian TPA-nya 5, dan SPS-nya 7 lembaga. Ya, itu ya. Insya Allah BOP ini sudah proses naik ke Bupati SK-nya. Tunggu tinggal til gitu aja ya. Semoga cepat turun. Amin. Ini kemudian penjenengan masih punya tugas untuk membuat NPHD. Itu ya, diingatkan untuk tugasnya. Oke. Kemudian selanjutnya kabar gembira yang nomor 2 tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita Kabid. Insentif kita sudah masuk ke BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kemarin SK-nya sudah semuanya, ini syarat-syaratnya, kopinya sudah masuk ke sana. Kemarin sudah doakan saja dalam minggu ini. Semoga ya, semoga dalam minggu ini bisa Amin, Ibu. Amin. Syarat-syaratnya. Yang menerima insentif tetap 6.100 kali 1 juta rupiah. Naik ya Bu ya. Tidak 6 miliar 100 juta rupiah. Tidak seperti kemarin tahap 1 600 dan 400 tidak. Ini sekaligus penjenengan menerima 1 juta rupiah. Amin. Amin. Tunggu saja, tinggal sebentar lagi. Ya. Itu kabar yang menggembirakan. Kemudian untuk program selanjutnya, PAUD, bidang PAUD dan Bidmas ini juga kemarin pada bulan Februari ini sudah meluncurkan program Bintek, pengembangan media televisi, ya bekerja sama dengan pengembangan media televisi, yaitu Bintek
peningkatan kompetensi guru PAUD berbasis video. Jadi sekarang jangan kalah guru-guru kita PAUD itu kalau disuruh membuat film, wah sudah jagoan. Saya yakin ya, karena lah ya Mam Duda kemarin, Bu Mam Duda halo, jadi bintang filmnya. Iya. Ya. Saya juga ikut Bunda. Ya. Bu Ika ikut itu Bu. Saya juga ikut. Itu insya Allah guru-guru kita kalau daring saja sudah jagonya. Guru PAUD Kabupaten Malang. Amin. Ya, karena kemarin itu sudah mengikuti BIMTEK kompetensi guru berbasis video. Sudah pinter buat video, jangan khawatir. Walaupun guru PAUD sudah oke. Okay. Program selanjutnya yaitu kita di Dinas Pendidikan ini punya program pemberian bantuan alat permainan edukatif. Untuk tahun ini ada 12 lembaga yang akan diberikan. Ya, 12 lembaga ini saya memilih ini saya memilih ini karena siapa yang saya berikan adalah lembaga yang tidak menerima BOP PAUD ya. Lembaga yang tidak menerima BOP PAUD ini kami beri bantuan untuk alat permainan edukatif luar dan dalam. Kenapa kok tidak menerima bantuan? Karena dia tidak memasukkan muridnya ke Dapodik, daftar pokok peserta didik. Kemudian dia belum punya NPSN, sehingga dia terhalang untuk mendapat BOP, yang dimana di situ ada BOP bisa digunakan untuk belanja APE. Kemudian lembaga yang dapat ini yang menjadi prioritas kami. Ya, jadi yang sudah dapat BOP ya jangan mengajukan, ya. Berarti ini bagi lembaga yang tidak mendapat BOP PAUD untuk tahun 2020. Kemudian lagi yang sangat kita harapkan yaitu kita juga punya program BIMTEK diklat lanjut untuk guru-guru yang kemarin sudah mengikuti diklat dasar dan notabene adalah guru yang masih lulusan SMA kemudian sudah masuk dan ikut ke diklat dasar sekitar 3.000 guru ya, masih banyak sekali. Namun Dinas Pendidikan ini ya PAUD ini masih bisa mengcover 200 guru. Semoga nanti selanjutnya ini bisa tercover semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada program BOSKAP, bantuan operasional sekolah dari kabupaten, ya, dari Pak Bupati dari kabupaten, yang mana penggunaan dari BOSKAP itu tidak ada yang digunakan di BOP PAUD. Yang satu untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi BOSKAP nanti itu bisa digunakan untuk membiayai guru yang masih pendidikan SMA dan sudah mengikuti diklat dasar. Ini bagi lembaga yang masih punya guru yang notabene seperti tadi. Kemudian yang kedua, ini BOSKAP nanti bisa digunakan untuk membeli sarana pendidikan seperti laptop. Itu kan sangat urgent sekali laptop ya. Kalau nggak punya laptop, bagaimana bisa memasukkan Dapodik ya? Betul sekali, Bu. Masukkan siswa ke Dapodik. Nah, ini untuk BOSKAP bisa dipakai membeli laptop, kemudian televisi juga kalau memang butuh, kemudian LCD, proyektor dan lain sebagainya.
Itu yang program tahun 2020 untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sementara itu, salam terakhir adalah salam sehat, salam rindu saya, salam kangen saya untuk guru-guruku, untuk anak-anakku. Semoga kita cepat bisa bertemu dan COVID-nya juga bisa selesai dan bisa normal seperti. Amin. Amin. Lain-lain itu barangkali yang saya baca undangannya bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bu Iza atas infonya terkait program Kabupaten Malang dan juga kepemimpinan ini. Dan selanjutnya di sini kita waktunya untuk sesi tanya jawab. Cuma kesepakatan dari pengurus kemarin, jadi sesi pertanyaan, karena ini dengan banyak orang juga, takutnya karena ini masih awal dan masih jadi crowded nanti, jadi mohon pertanyaan ditulis di bagian chat. Jadi di situ jenengan klik ada chat, nah jenengan bisa membuat pertanyaan di situ. Dan nanti saya minta tolong kepada co-host dan juga notulen mungkin untuk masuk dan memilih pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, ini kita mulai dari 3 pertanyaan dulu mungkin. Kita pilih, nanti diinfokan pertanyaannya itu untuk Bapak Sugiarto selaku tim pengembang tadi tentang workshop ya, dan selanjutnya juga bisa tentang apa yang telah disampaikan oleh Wahid dan Bu Iza terkait hubungannya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, seperti itu. Baiklah, mungkin ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom pertanyaan. Dan sebelum saya menunggu nanti untuk co-host menyampaikan pertanyaan yang telah terpilih, mungkin yang saya ingin tanyakan terlebih dulu mungkin kepada Bu Iza ataupun Abah Wahid ya, mungkin yang di sini saya ingin bertanya tentang kebijakan COVID ini. Sempat kemarin itu kan beredar kabar juga ada sekolah itu yang sudah mengumumkan Bapak Ibu bahwa pembelajaran daring ini sampai Desember 2020. Jadi sudah ada sekolah itu yang menginfokan bahwa masa pandemi ini, kegiatan ini itu sampai Desember. Apakah di Dinas Pendidikan sendiri itu sudah ada wacana seperti itu? Dan apakah benar akan ada opsi, 2 opsi, bahwa yang satu pembelajaran daring sampai Desember, dan yang satu itu saya dengar kok malah katanya tahun ajaran baru itu akan diganti menjadi Januari. Seperti itu. Mungkin dari Bu Iza atau Pak Kabid bisa memberikan info terkait hal ini. Sambil kita menunggu teman-teman untuk tanya. Halo. Ya, iya Bapak. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama, dan tentunya saya diharapkan untuk ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung bahwa dalam kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam menentukan langkah terkait dengan virus ini selalu mengacu kepada aturan
dari atas. Baik itu dari presiden, baik itu dari menteri, baik itu dari gubernur. Memang tadi juga saya jelaskan bahwa kadang-kala surat edaran gubernur atau menteri sudah dulu, sehingga muncul beberapa pertanyaan melalui WA ke saya, ke Bu Isa, dan ke Bidang. Pada prinsip saya sampaikan, dan ini mohon betul-betul menjadi pegangan dan pedoman bagi ibu-ibu pelaku pengelola lembaga, ya, bahwa sekalipun ada kebijakan dari presiden, dari menteri, dari gubernur, pasti kebijakan itu akan ditindaklanjuti melalui surat edaran dari pemerintah. Jadi karena kita itu di bawah naungan menteri, wes ikut menteri, ya ikut menteri. Kabupaten pun, pemerintah daerah pun juga ikut menteri. Tetapi dituangkan dalam edaran tertulis oleh kepala daerah itu sendiri, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh gubernur maupun oleh teman-teman. Memang mungkin melalui masa media elektronik bahwa pandemi COVID-19 ini nanti akan berakhir di akhir tahun atau lebih dari tahun ini. Tetapi terkait dengan kebijakan pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah dengan kasus ini tentunya nanti akan dituangkan oleh edaran bupati. Jadi pemerintah pun di sini tidak membuat ketentuan, katakan ini langsung pada Desember. Tapi kan kita berawal dari 16 Maret sampai 29, sampai pada 5 April. 5 April artinya bertahap sambil dilihat diikuti perkembangan dari pandemi COVID-19 ini bagaimana. Gitu. Jadi kalau langsung ini jangan nanti shock ya. Iya, soalnya tuh mungkin nanti bisa kami infokan. Dari sekarang saja sudah anak-anak ingin sekali bersekolah. Sampai di WhatsApp itu ada anak yang nangis, ingin ketemu temannya, ingin ketemu gurunya dan sebagainya. Ya. Tapi kalau ini katakan 12 bulan 12 ya Desember, ini kan selalu masih lama. Sehingga sambil dilihat perkembangan, dinilai, dievaluasi perkembangannya, nanti bagaimana. Nah, kita pakai dasar ilmu, jangan terpancing dari lembaga per lembaga, dasarnya dari lembaga mengumpulkan. Kita khususnya Kabupaten Malang, katakan Malang Raya, yang nanti insya Allah justru ini kalau tidak salah tanggal 18 sampai 21 ini akan dilakukan itu. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Iya. Ya seperti ini menunjukkan bahwa darurat COVID-19 belum sampai puncaknya. Diperketat dengan pemberlakuan Jadi intinya tolong yang lain suaranya masuk, mohon maaf. Kita semuanya menunggu surat edaran bupati terkait dengan keputusan apapun. Walaupun sudah mendapatkan edaran dari gubernur atau dari kementerian, sekalipun dari pasti begitu kita lanjuti surat Kemendikbud tanggal sekian dikabarkan oleh pemerintah daerah, yang nanti pemerintah daerah akan diberikan kepada OPD-OPD yang terkait. Nah, karena kita ini OPD pendidikan, maka akan memberikan bagaimana pendidikan. Akhirnya kemarin kan enggak ketok belas membuat langkah-langkah terkait bagaimana menyikapi dengan kondisi ini dan dituangkan dengan edaran kepada lembaga-lembaga yang ada. Sebelum bupati membuat edaran terkait dengan tidak terprovokasi dengan
edaran yang ada di atasnya. Betul itu positif, tapi lebih dimantapkan oleh sebenarnya itu juga sudah pasti. Cuma pemantapannya, penanggung jawabnya karena berada di wilayah kabupaten di tingkat 2, ya tingkat 2 nanti akan memberikan edaran yang merujuk dari surat gubernur maupun pemerintah. Sebelum ada tertulis itu, sekali lagi jangan tergesa-gesa membuat kebijakan tersendiri di lembaga. Jelas, Bu Eti? Gimana? Ya, Pak. Ya, Bapak. Siap. Terima kasih masukannya. Jadi ini bisa untuk diteruskan ya bagi semua ketua PC untuk diteruskan ke anggotanya apabila ada yang mengambil kebijakan sendiri. Jadi bisa kita ingatkan seperti itu. Dan baiklah, saya langsung minta tolong untuk co-hostnya membacakan pertanyaan terpilih untuk mungkin untuk BP Pautni dulu. Setelah itu kalau ada untuk dinas pendidikan ya monggo Bu Santi atau Bu Putri ya. Iya, silakan Bu. Bu Iim mungkin. Suara saya sudah terdengar belum? Pelan sekali Bu. Halo? Iya. Oke, sudah dengar. Ini kurang besar dikit. Kurang dekat atau mungkin di volume laptopnya bisa di fullkan? Yang pertama, bagaimana cara agar kami bisa mendapatkan pelatihan IT? Untuk Bapak Sugiarto. Pusat ya. Mohon maaf ini mau putus lagi sementara, nggih? Iya. Mungkin sepertinya putusnya itu enggak sama, jadi bergantian. Seperti itu. Bentar lagi selesai. Waktunya, total waktunya. Iya. Ini kayaknya. Kalau di saya masih 7 menit lagi. 9 menit ya, 7 menit. Oke. Iya. Lanjut ya. Iya. Nanti masuk lagi. Berarti pertanyaan pertama tadi untuk BP Pautni, nggih? Iya. 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 Yang baik, pertama, pertanyaan kedua, Bu. Ya, cara agar dapat pelatihan IT. Anu wong iku ngerti terkait ono edaran. Yang kedua, Ada penggawean area yang support internetnya. Yang kedua, nggih. Yang ketiga, dijawab. Untuk mencikapi ketagihan gadget pada anak setelah pandemi COVID ini. Ya, mungkin ini 3 pertanyaan yang merangkum dari beberapa pertanyaan teman-teman. Dan yang terakhir, Bapak, apakah bisa nanti kami mendapatkan materi dari PPT? Oh gitu. Iya. Ini karena di saya enggak terlalu jelas, mungkin nanti bisa kita ulang lagi. Cuma kita langsung saya nyambung ke pertanyaan pertama untuk BP Pautni nggih. Bagaimana kita mendapatkan pelatihan ini? Ngoten kah, Bu? Pelatihan IT Iya, maksudnya. Untuk BP Pautni bagaimana kita mendapatkan pelatihan IT? Sama satunya apa, Bu? Apa yang nomor 4 atau 3 tadi? Buat siapa itu? Bagaimana dengan area yang support internetnya kurang? Itu untuk sinten nggih? Semuanya untuk Bapak Sugiarto. Oh, baik. Ya, yang ketiga, bagaimana cara menyikapi ketagihan gadget pada anak setelah pasca COVID? Terus untuk yang selanjutnya, materi PPT itu apakah bisa di-share di kami selanjutnya setelah acara ini?
Oh ya, baiklah. Jadi untuk 4 pertanyaan yang sudah diinfokan oleh co-host kita di sini untuk BB Patni, seperti itu, Nje? Iya, Mbak. baik. Kami persilahkan Bapak Ya, Sugiarto untuk langsung menjawab. Menjawab seefisien mungkin. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan pelatihan. Jadi ini adalah program kami di masa pandemi ini dan bentuk layanan kami ya. Terutama nanti yang melakukan adalah teman-teman Jafung Pengembang Teknologi Pembelajaran. Jadi ini memang sudah menjadi tugas fungsi kita. Jadi kemarin kita sudah sempat diskusi dengan Bunda Yeti juga. Kami menawarkan dan sudah mengedarkan surat ke Dinas Kapkota yang pengen bergabung. Jadi sifat layanannya nanti bisa Dinas Kapkota, bisa organisasi mitra, Himpaudi, GTKI, forum-forum BKPM dan sebagainya. Itu nanti mengirimkan surat permintaan ke kita seperti itu. Jadi surat permintaannya bisa langsung kontak person ke saya. Jadi posnya nanti nyusul aja. Habis itu nanti kita akan menindaklanjuti dengan melakukan kegiatannya. Jadi kegiatannya ada 4 itu tadi, dan ini mohon disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kapkotanya ya, karena kenapa kami bikin kelasnya nggak lama-lama banget, jadi kelasnya di situ kita cuma 6 JP, jadi jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau daring itu memang ada batasannya, ini sekaligus menjawab pertanyaan nanti ketagihan ya katanya. Jadi kalau pembelajaran pada PAUD itu berbeda dengan formal. Kalau anak-anak formal, terutama tingkatnya lebih tinggi sampai SMA, itu bisa guru langsung main dengan anak-anaknya. Cuman kalau PAUD tidak mungkin kayaknya anak langsung bermain gadgetnya. Misalkan kita punya materi pembelajaran apa, tentunya butuh peran serta orang tua. Itu nanti yang menjadi tugas kita adalah salah satunya juga ngajarin wali muridnya. Jadi tantangannya di situ ada wali murid yang mungkin support dengan teknologi, mungkin ada juga wali murid yang masih bermasalah dengan teknologi atau gagap dengan teknologi, sehingga itu nanti jadi permasalahan tersendiri. Itu yang sering masuk di redaksional kita seperti itu. Jadi untuk teknisnya nanti silakan nanti baik dari Himpaudi atau mungkin Abang Wahid Kerso langsung dari dinasnya memfasilitasi ini. Jadi semuanya sudah kita tulis di desainnya. Jadi ada 4 vaksin itu, silakan nanti vaksinnya dipilih. Ya, kira-kira ini yang cocok untuk Kabupaten Malang yang mana gitu. Jadi nanti kami ngikut sesuai dengan kebutuhannya itu. Jadi kami tidak akan mungkin melatih, mungkin teman-teman di Malang sudah paham banget tentang video, nanti kami akan melatihkan video lagi, nanti eman-eman sekali waktunya terbuang seperti itu. Jadi mungkin yang prioritasnya yang masih belum bisa aja, atau mungkin taunya masih sekilas-sekilas seperti itu. Terus untuk akses internet, jadi tidak semuanya bisa dilakukan dengan daring, betul. 40% daerah di Indonesia itu ternyata belum terkoneksi dengan internet. Kalau di Malang mungkin ada di daerah pegunungan-pegunungan yang sama. Jadi itu nanti alternatifnya juga lain. Jadi banyak cara. Itu jadi kalau memang internet nggak bisa ya jangan memaksakan kita menggunakan internet. Nanti malah tidak efektif seperti itu. Jadi banyak cara ya. Jadi nanti bisa menggunakan luring. Kalau di luar jaringan itu nanti banyak sekali bisa menggunakan berupa modul, berupa penugasan yang diambil orang tuanya atau gurunya mendatangi beberapa wilayah, tapi itu pun juga resiko ya, kalau yang tadi ya jangan seperti itu. Kemudian ada beberapa media yang dikembangkan sama Balai Radio juga, itu berupa MP3 kecil, jadi gurunya ngajar direkam di MP3 itu, nah MP3-nya itu yang ditinggal di kelompok-kelompoknya itu, ada beberapa teknik yang juga gitu seperti itu. Jadi nanti tekniknya banyak sekali. Jadi kalau memang daerah yang tidak terkoneksi dengan internet, ya kita jangan memaksakan, itu nanti malah tidak efektif. Jadi nanti kalau yang tidak ada internet, ya kita carikan solusi yang lain seperti itu. Kemudian, ya betul, sesuai dengan World Health Organization, WHO, jadi memang ada batasan untuk anak ya. Jadi penggunaan untuk di PAUD itu nanti tentunya tak lepas dari tetap pendampingan orang tuanya. Jadi seperti yang kita lakukan di beberapa sekolah menggunakan Zoom, jadi ya tetap didampingi orang tua, menggunakan Webex juga tetap didampingi orang tua. Itu cukup maksimal kita biasanya 45 menit aja, nggak lebih dari situ. Karena kalau lebih dari situ nanti ada efek-efek lain yang juga harus kita pertimbangkan, radiasi dan sebagainya. Berikutnya nanti tugas wali muridnya yang meneruskan seperti itu. Sama kayak siaran televisi, kenapa di TVRI yang untuk PAUD cuma setengah jam itu memang ada batasannya. Kita nggak semuanya terus melulu pakai gadget, itu nanti efeknya memang ketagihan. Ya ini posisi saya mau out dulu ini kayaknya waktunya sudah mau habis, nanti habis ini mungkin saya akan masuk lagi ya, ini waktunya mau habis. Kemudian untuk materi PPT
Nah, itu nanti akan kami sampaikan ke himbauannya monggo yang PPT awal tadi kan. Nah, nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan nanti akan kita sharekan. Ya seperti itu jawaban dari kita. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Bapak Sugiarto. Kita bisa ambil pertanyaan lagi. Pasti sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Silakan Bu, Bu Putri, dilanjutkan. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ya. Kita tunggu sejenak. Baik Bu Putri, apakah ada pertanyaan lainnya? Suara saya sudah terdengar, Bu? Iya, sangat jelas Bu. Iya, sudah jelas. Oh iya. sekali. Untuk pertanyaan kedua bisa untuk Abah dan Bu Iza. Yang pertama, bagaimanakah syarat untuk mendapatkan bantuan dari APE dalam dan luar selain sebelum menerima BOP dan sudah punya NPSN? Ya. Terus yang kedua, betulkah penerima poskap dilarang untuk menarik SPP? Selanjutnya, ya, untuk menerima poskap itu bagaimana? Ya, mungkin 3 pertanyaan itu. Ya, ini kan mumpung Pak Kabid kan berdampingan dengan Bu Kasih. Mungkin untuk efisiensi bisa join bergantian mungkin atau bisa bersamaan dalam satu layar seperti itu. Ya, ikut aja. Oh, iya. Halo. Iya. Ya, Bapak. Cuma ini enggak masuk Bapak gambarnya, jadi sepertinya videonya off, Mas Yan. Ya. Nah, sudah. Ini Bu Iza sudah masuk. Bisa jawab. Baik, yang pertama akan kami bahas bagaimana cara mendapatkan APE bagi lembaga yang belum ber-NPSN dan tidak Kedapodi. Saya benar bahwa lembaga tadi tidak mendapatkan BOP. Satu, saya membuat proposal yang isinya ya ada profil lembaga dan jumlah murid, jumlah guru dan seterusnya. Itu membuat proposal saja. Pernyataan hilang, bisa suaranya hilang. Iya, sudah kayaknya. Bu Ika, suaranya Bu Iza sama Pak. Iya, sekedar Bu. Ini masih saya coba. belum masuk. Sudah? Nggak bisa ya? Sudah. Diulang lagi jawabannya. Iya, Bu. Sudah, silakan. Dalam pendidikan. Mohon maaf Bu Iza, suaranya ini speakernya dengan dimatikan ini. Iya, sekedar Bu. Atas nama. Mungkin bisa dihidupkan. Nah, sudah Bu. Oke. Sudah baik. Cara untuk mendapatkan bantuan alat permainan edukasi baik luar maupun dalam dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Satu, membuat proposal. Di situ isinya tentang profil lembaga, kemudian jumlah murid, jumlah guru, ya, kemudian dan lain sebagainya. Seharusnya kemudian ada surat pernyataan bahwa lembaga tersebut belum menerima BOP. Nah, itu saja, mudah sekali, hanya membuat sebuah proposal. Itu saja. Kemudian selanjutnya, kalau memang
melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Saya ulangi info dari Bu Iza terkait yang proposal ya, mungkin yang tadi telat nyatet. Jadi yang jenengan butuhkan cuma profil lembaga, jumlah guru dan juga siswanya. Setelah itu yang terpenting adalah surat pernyataan belum atau tidak menerima BOP. Seperti itu. Nggih, Bu, nggih? Iya. Silakan Bu Putri untuk pertanyaan selanjutnya. Bu? Pertanyaan berikutnya. Suaranya kok tidak jelas lagi. Ya. Sudah jelas? Iya, sudah, Bu. Bagaimana cara menerima boskap dan apakah benar kalau menerima boskap berarti dilarang untuk menarik SPP? Halo. Iya. Ya, terima kasih. Saya dapat menjawab dengan pertanyaan Bu Putri. Bagaimana cara menerima boskap dan apakah benar kalau sudah menerima menarik SPP? Begini Bu Putri, juga teman-teman PAUD semuanya, bahwa boskap ini memang program mendadak, ya, agak mendadak, dan itu Bapeda melaksanakan Bupati yang pada waktu itu kita dengar bersama pada saat puncak hari anak yang dilakukan oleh Ibu di Stadion Kanjuruhan. Sehingga pada saat itu nanti langsung minta data terkait dengan jumlah PAUD, baik itu bermain menampung nikah maupun RK. Sehingga dari Renpapom, utamanya Pak Cecep, yang ngambil data itu dari Dapodik. Dari Dapodik yang ada kalau nggak salah itu November atau Oktober tahun 2019. Mendadak. Ya, namun untuk perkembangan berikutnya, ya nanti kita selalu mengambil di Dapodik yang ada. Karena tentunya penerima boskap di tahun 2020 ini dengan tahun 2022 tentunya nanti akan ada. Karena setiap tahun ada jumlah murid yang ada jumlah murid yang jadi yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua, di petunjuk boskap yang mengatakan bahwa boskap ini tidak boleh menarik itu. Ini yang berbunyi begini. Karena kita tahu bahwa baik PUP maupun boskap ini huruf B di awal itu semua mesti punya makna dan arti bantuan. Berarti di situ uang lembaga itu belum dianggap cukup untuk melaksanakan operasional lembaga itu sendiri. Berarti masih diberikan untuk itu. Cuma tadi di awal sudah saya sampaikan, karena sudah mendapatkan boskap, tentunya biaya operasional lembaga ini akan berkurang. Jangan kalau awalnya punya 50, sudah dibantu oleh BOP dan oleh boskap pancet 50, ini kan nggak rasional. Karena fungsi daripada BOP, tujuan daripada BOP dan boskap dan orang tua, berarti harus bisa dikurangi. Gitu. Jadi tidak tapi itu haknya lembaga harus bisa mempertanggungjawabkan secara transparan ke orang tua. Jadi makanya berkali-kali saya sampaikan, tolong membuat ya sebelum pembelajaran itu dimulai. Biaya operasional 1 tahun tanpa BOP dan boskap dan berapa biaya operasional per tahun setelah BOP dan boskap. Sehingga nanti dijadikan pembanding di antara kedua itu. Oh, kalau sudah ada sekian, berarti kekurangan dari orang tua. Ya, itu yang dilaksanakan.
Jadi tidak ada kalimat yang menyatakan di situ bahwa setelah menerima BOP atau boskap tidak boleh menarik atau tidak boleh menarik SPP kepada orang tua. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah tadi penjelasan, dan karena waktu kita yang juga sangat singkat, nanti pertanyaan yang sudah terkirim yang belum sempat terjawab pada hari ini tetap akan kita sampaikan kepada Bapak Kabid, Bu Kasih, dan juga tim pengembang BP PAUD Dikmas Jatim, namun secara offline. Mungkin seperti itu, dan nanti jawabannya akan kita share melalui WA. Mungkin seperti itu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.50. Namun sebelum kegiatan ini kita tutup, untuk yang terakhir ini akan ada penyampaian program kerja Himpaudi Kabupaten Malang yang mana akan disampaikan oleh Litbang, seperti itu. Jadi mohon maaf dengan sangat kepada yang pertanyaannya belum sempat kita bacakan secara online. Jadi insya Allah pasti akan dijawab walaupun secara offline. Dan saya sangat berterima kasih atas jawaban juga kepada Bapak Kabid, Bu Kasih, dan juga Bapak Sugiarto yang sampai detik ini masih tetap menyempatkan waktu ya Pak untuk menemani kita dalam kegiatan hari ini. Baiklah, kepada Bu Iim, waktu dan tempat disilahkan untuk penyampaian program kepengurusan Himpaudi Kabupaten Malang periode 2019-2023. Silakan. Bu Iim atau Bu Putri yang akan menginformasikan dari Litbang? Bu Iim ini. Iya. Monggo Bu Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikeraskan. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, bisa sudah sudah kedengaran, Ge? Iya. Sudah kedengaran? Sudah, cuma agak pelan, iya. Ya. Ini kita hanya menyampaikan untuk kegiatan Litbang yang berkaitan dengan kegiatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kurang jelas, Bu. Terputus-putus. Masa pandemi ini akan segera berakhir, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Giarto tadi, kemudian motivasi dari Bu Iim. Halo. Iya. Ya, halo. Iya, Bu. Ya. Sempat hilang itu tadi. Lanjutkan. Ya. Untuk kegiatan kita kali ini, insya Allah akan kita agendakan kegiatan daringnya yang telah disampaikan oleh Bu Yeti dan Pak Giarto, yang akan memfasilitasi teman-teman untuk kegiatan pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, terutama untuk masa-masa pandemi ini. Yang kedua, itu adalah kegiatan WGK, Workshop Guru Kreatif, yang insya Allah akan diadakan 2 kali. Dan waktunya antara bulan Mei, jadi bulan ini kita akan mengadakan 1 kali, tidak. Kemudian habis hari raya nanti 1 kali lagi. Yang pelaksanaannya nanti kita informasikan lewat grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan bagaimana pendampingan guru-guru kepada orang tua sebagai tindak lanjut dari
pelatihan yang diadakan dari BP PAUD Dikmas Jawa Timur. Mungkin itu yang akan kita laksanakan. Kemudian karena kita kalau dengan media daring itu sangat terbatas, sehingga kita juga akan membatasi peserta sesuai dengan di slide yang sudah ditampilkan itu. Kemudian nanti bisa disebutkan di kecamatan masing-masing. Yang pasti untuk kegiatan kalau sudah mendaftarkan harus dan wajib untuk mengikuti sampai selesai. Mungkin itu untuk sementara ini kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Himpau di Kabupaten Malang. Demikian mungkin Bu Putri ada tambahan, monggo Bu Putri. Mungkin untuk yang pertama, untuk workshop guru kreatif yang diadakan setelah bulan Juni, kita lihat juga dari pusat, nanti himbauannya apakah karantina atau libur ini sampai bulan Juni itu masih dilanjutkan atau masih tetap misalkan sudah berjalan normal seperti biasanya, mungkin untuk selanjutnya tetap kita tambahi beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan terdahulu, program-program kerja yang sudah kita rencanakan seperti pelatihan tentang pembuatan KTSP untuk masing-masing kecamatan. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Bu Iim. Jadi demikian Bu Ika, sementara ini karena kita nggak bisa menyampaikan secara maksimal ketika pandemi ini masih berlangsung. Jadi kita hanya menyikapi bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran dan pendampingan terhadap orang tua sementara pandemi masih berlangsung. Mungkin seperti itu. Rencana insya Allah mudah-mudahan yang kita rencanakan ini akan berjalan dengan lancar dan mohon bantuannya dari semua pihak yang bisa memberikan masukan buat Himpaudi khususnya agar pelaksanaan pembelajaran walaupun masih tetap di rumah tetapi proses stimulasi di anak usia dini akan tetap berjalan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Ika mungkin. Oke, monggo Bu Yati, mau ada yang disampaikan? Mbak Ika, begini Pak, mengenai mungkin pertanyaan untuk Pak Wahid, untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Giarto bahwa kita kalau kita ingin menerima pelatihan kan mengirimkan surat gitu. Terus bagaimana Pak? Apakah ini yang mengirimkan surat nanti dari Dinas Pendidikan atau bagaimana Pak? Iya. Atau kami dari Himpaudi, maksudnya begitu. Mumpung ada dinas di sini, mungkin kita bisa berkolaborasi seperti apa? Ya, halo. Nggih, Pak. Monggo. Gini Bu, tadi alhamdulillah ya Pak Sugiarto memberikan peluang kepada kita terkait untuk pelatihan. Itu saya kira itu dinas mengakom gitu saja. Jadi bolehlah Himpaudi nanti mengajukan mengetahui dinas ya. Atau PI-nya sekalian untuk melalui dinas pendidikan, melalui dinas pendidikan. Oke, siap Pak. Tahu mungkin bisa juga saya yang atas nama dinas pendidikan memintakan untuk pelatihan itu. Nanti tak komunikasi ke Pak Giarto secara pribadi. Organisasi mengetahui dinas atau atas nama sebelumnya dinas sehingga nanti melibatkan organisasi atau yang jelas latihan itu
BP PAUD atau mungkin dari lembaga lain itu bisa kita menunjukkan, bisa itu merupakan programnya dari sana sendiri. Contoh saja seperti yang pembelajaran pembuatan video kemarin itu, alhamdulillah kami mendapatkan jatah dari pengembangan televisi pendidikan itu, sehingga tanpa pengajuan kita dapat, alhamdulillah. Tapi kalau harus kita mengajukan proposal, kita tempuh, makanya nanti kita kerjasama yang baik terkait halal itu, sehingga bagaimana kita mendapatkan peluang untuk pelatihan-pelatihan apapun, tidak hanya IT saja, mungkin kalau ada kegiatan yang lain ya kita ambil gitu. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi Bunda Yati ataukah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih semuanya. Iya, dan baiklah hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita sudah dilaksanakan dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, ada Bapak Sugiarto, Abah Wahid, dan juga Bu Iza, yang mana sudah menyempatkan waktunya sampai detik ini masih dengan semangat menemani kita, dan juga sudah berbagi info dan ilmu kepada kita semuanya. Terima kasih. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada segenap audiens, Ketua Himpaudi, Kecamatan 33 Kecamatan Kabupaten Malang, beserta segenap pengurus yang sudah menyimak juga dengan antusias kegiatan kita, diskusi kita pada hari ini, walaupun kita secara online dan baru pertama kali ini. Dan selanjutnya sebelum saya menutup, saya akan membacakan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sugiarto, bahwa akan adanya usulan pelatihan menumbuhkan guru penggerak melalui vaksin PAUD Dikmas, di mana nanti pesertanya akan dibatasi karena kendala secara online, yang hal ini nanti akan dikomunikasikan, digodok lagi lebih matang antara pengurus Himpaudi dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan Sugiarto dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Dan selanjutnya dari Abah Wahid tadi, pesan untuk kita semua. Jadi guru PAUD itu perlu punya daya kritis untuk menyikapi sesuatu. Jadi info dari pusat, baik itu dari presiden atau jajaran apapun itu, jangan panik. Jadi tetap saja kita sabar dan tunggu info lebih lanjut dari pemerintah daerah masing-masing, karena kita kembalikan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Mungkin ini sangat penting dan bisa disampaikan kepada anggota kita di bawah seperti itu. Dan info yang dari Bu Iza tadi terkait perubahan BOP, BOP sesuai adanya pandemi COVID ini. Kemarin juga kita sudah melaksanakan ada revisi pengajuan proposal BOP. Selanjutnya ada info juga terkait akan adanya beberapa program, salah satunya bantuan APE, di mana syaratnya nanti ada profil lembaga, jumlah guru dan siswa, serta menyertakan surat pernyataan bahwa lembaga tersebut belum menerima BOP. Jadi untuk yang proposal APE khusus untuk lembaga yang tidak atau belum mendapatkan BOP. Dan untuk Litbang tadi juga sudah diinfokan beberapa program. Kita tunggu bersama Bunda sekalian, Yanda sekalian. Jadi semoga kita dukung selalu agar program Himpaudi Kabupaten Malang ini bisa berjalan dengan maksimal. Amin. Dan akhirnya saya Bu Ika Nova pamit undur diri. Kita berdoa bersama Bapak Ibu agar pandemi COVID ini bisa segera
hilang, segera berakhir, kita bisa mengajar kembali secara maksimal, bertemu secara langsung, melakukan pendekatan secara langsung dengan anak-anak didik kita. Karena yang kita tahu bahwa anak usia dini itu butuh pendekatan yang lebih intens. Bahkan segala sesuatunya itu butuh yang konkret. Jadi pasti masa pandemi seperti ini menjadi sebuah problem untuk baik pendidik, untuk wali murid juga seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin kegiatan hari ini terdapat kesalahan atau apapun itu. Saya akhiri, sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu semangat dan berjuang untuk pendidikan anak usia dini. Himpaudi Jaya. Demikian. Terima kasih, Bunda, Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pak Giarto, terima kasih. Bapak Wahid, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Mbak Ika, terima kasih semua teman-teman. Bu Yati semuanya. Terima kasih teman-teman. Salam untuk teman-teman kecamatan ya. Yang luar biasa, sukses kita semuanya. Amin. Semoga Himpaudi tetap selalu kompak dan yang baik. Mungkin Bu Putri bisa menyelesaikan dan meng-off-kan sesi diskusi kita kali ini. Ya. Bu, ya Bu. Bu. Sudah ada semuanya. Monggo yang setelah ada keperluan atau apa bisa langsung live, yang masih mau tetap di sini melihat say halo dengan teman-teman. Ya, silakan, mungkin sambil menunggu waktu kita berhenti sendiri. Iya, monggo Bu, silakan pamit. Ya, masih ada 22 partisipan di sini. Silahkan live. Silahkan mencet yang ada di pojok kanan bawah. Di pojok kanan bawah ada tulisan N dan terima kasih. Terima kasih ya. Kak Santi. Kak Santi. Salam, terima kasih. Santi, Kak Sapri WA. Ada kelanjutannya Bu Santi ya, siap-siap. Iya, siap-siap Bu. Siap-siap ya. Oh, semangat. Ya, ada pakai saji di situ. Ada lawang. Ada lawang berbanyak orang. Iya, iya, saya sangat senang sekali lihat lawang ini. Waduh, ada berapa? Anti CB. Ya WA ya, WA itu. Ya, 15. Monggo Bu, terima kasih waktunya ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi. Ya, tinggal 14 partisipan. Ada dampit juga. Sini masih ada dampit. Jadi lawang itu ya. Lawang tuh kumpul sama teman-teman ya. Subhanallah. Lawang ya. Halo Bu Rizka. Bu Devi. Terima kasih Bapak Abah Wahid juga. Terima kasih Bapak Sukiarto juga. Di sini saya lihat masih ada Wonosari juga. Ya, tinggal 11 partisipan.
Wonosari juga, Bu Eko Sunarmi, Bu Endang. Setelah itu Pagi Saji masih ada bergabung dengan kita, Bu Devin Dampir. Pakai saji langsung atau gak bisa mati? Ya biarkan mati sendiri aja. Ini bisa juga masih bersama kita. Nggak apa-apa Bu, kita tunggu sampai mati. Iya. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih. Iya. Di Wonosari juga masih tinggal 9 partisipan. Masih ada Pagi Saji, ada Anjabu, saya. Pakai saji setia. Iya Bu. Pokoknya jangan selingkuh tiada akhir. Dampir juga masih ada. Iya. Karena itu Bunda, kita menyampaikan ke kecamatan, ke anggota, kita pakai Zoom. Kira-kira gimana? Kalau saya memang nyobanya kemarin masih pakai pengurusnya. Kalau pengurus sudah pakai. Ya. Kalau anggota sebetulnya juga mau coba tapi untuk KS-nya. Jadi mungkin lebih dibutuhkan dulu untuk KS. Jadi mungkin saran saya nih, jenengan bisa buat pengurus dulu. Kalau pengurus berhasil, kita berkembang lagi ke KS. Dari situ pasti nanti akan muncul masalah-masalah. Nanti kalau sudah fix semuanya, baru mungkin jenengan bisa coba dalam satu wilayah. Atau mungkin KS-nya juga mungkin satu laptop isinya berapa orang gitu untuk menyingkat, mengecilkan. Misalnya kayak tadi dari mana tadi banyak yang bergabung dari Lawang. Iya. Jadi bersama dalam satu kotak layar. Iya. Seperti itu Bu. Cuma yang paling penting di sini saya sarankan kalau pakai aplikasi Zoom itu pakai email yang tidak terhubung di akun penting seperti mobile banking atau internet banking atau yang berhubungan dengan yang penting. Takutnya kan nanti misal ada kebocoran data atau apa, untuk cari aman pakai aja email, mungkin email Facebook atau email yang buat lagi. Ini loh Bunda, saya aja nggak bisa buka ini di HP, nggak bisa. Mungkin RAM-nya kecil ya. Kalau di HP jenengan download dulu di Play Store-nya. Jadi namanya itu Zoom Cloud Meeting itu. Setelah itu nanti kayaknya ada masukkan email kayaknya. Lebih baik. Iya, tapi menghapus itu. Menghapus aplikasi WA. Oh, apa mungkin anunya Bu? Memorinya mungkin? Mungkin RAM-nya yang kecil. Itu kayaknya. Karena biasanya aplikasi online kayak gini ini lumayan nyedot. Gitu. Iya. Ya semua pasti ada plus minusnya kan. Kalau laptop biasanya loadingnya lama, kalau HP cepet tapi ya gitu. Kalau yang RAM-nya sama memorinya sedikit ya masalah. Apalagi kalau kena sinyal itu tambah masalah. Ini kita nyampaikan ke nanti lewat WA ke anggota. Kalau saya Bu, pengalaman saya ya. Jadi kemarin saya menginfokan ke semua anggota itu saya pakai video. Video. Iya. Jadi saya merekam apa yang saya infokan kayak seperti ini, itu yang saya share. Soalnya kadang bahasa WA itu sulit dipahami. Habis itu kalau chatnya terlalu banyak, biasanya yang baca juga bosan, akhirnya ada info yang keselip. Jadi saya ambil dengan langkah yaitu buat video, habis itu saya share di grup kecamatan. Berarti yang seperti tadi? Ya, mungkin kita kan bisa pakai video biasa. Cuma kalau misalnya kok kurang besar atau apa, mungkin bisa diupload di apa? Ya dicoba dulu menurut saya. Atau kalau mau aman jenengan yang RAM-nya kecil pakai voice note. Jadi nggak buat video, tapi buat rekaman suara aja itu disampaikan. Itu kayaknya lebih gitu. Lah video kan sih mumet ya. Video habis-habis itu. Betul. Jadi voice note saja.
Kan voice note sama chat menurut saya lebih mudah dipahami yang voice note kan, soalnya kita mendengarkan. Kalaupun nanti ada info yang kelewat kan bisa disetel ulang sama anggota, habis itu dicatat. Itu sih masukan dari saya sih Bu. Mungkin yang bisa digunakan ya digunakan, yang enggak ya enggak. Kita ceritanya itu nanti seperti itu. Nyampaikan ke anggota ya. Ya pakai voice note saja. Insya Allah kayaknya lebih jelas dan nggak butuh RAM SIM banyak. Atau kalau voice note-nya kadang-kadang keputus-putus, jangan pakai rekaman HP aja. Kalau voice note kan kadang ketekan belum selesai ngomong kepencet, malah keputus. Ya. Jadi pakai alat perekam HP aja. Kalau kasih ya Bunda ya. Ini tinggal 4 partisipan loh. Nah, saya kok nggak mati-mati. Oh, tinggal 4 menit lagi punya saya. Iya. Kalau voice sharing ya. Iya, Pak. Daripada nunggu sambil diem gitu kan ya. Iya. Nah, ini tuh. Iya. Untuk yang tadi DOP ya. Kira-kira cair pertengahan mungkin ya. NPHD kan kita juga belum buat. Belum. Pastinya Iya. nunggu NPHD. Mungkin yang bisa kita harapkan sih insentif dulu. Kalau saya maunya besok Bu atau hari ini, aduh. Udah hampir lebaran ya? Ya, saya itu yang ditakutkan itu Bu. Nanti tahun ajaran baru ini belum selesai pandemi COVID-nya. Kan nggak mungkin anak sekolah langsung online kan. Tawang yang nggak online aja kan kadang juga sih ada sih malu, ada sih nggak mau sekolah. Nah kalau online ya seperti apa? Jangan-jangan tahu-tahu nanti orang tuanya terus nggak usah sekolah belajar, terus bisa lah gitu lah. Iya kan, kalau TK kan seakan wajib ya. Flag dulu kan kadang itu si ada sih nggak. Iya, ojol ya. Berapa? Saya orang ada pesan seragam. Oh, iya. Nah ini juga pendaftaran online sih saya juga buat pendaftaran. Ini matikannya gimana ini? Kalau mau matikan di pojok Bu, pojok kanan bawah ada tulisannya N atau Live Meeting. Jadi di Pojok kanan atas. Oh bawah. Iya Baik Kak. Bawah Bu. Jadi Bawah. klik layarnya sekali kan muncul pilihan itu. Terus ada yang Ya. bawah itu loh. Terus live itu. Nah betul sekali. Iya Baik Kak. Ya betul. Live meeting. Nggih.